Selamat siang, kita diskusikan dalam isu terhangat kasus penjualan perempuan di Maumere, penjualan orang Maumere. Bagaimana kita melihat ini lebih jernih? Ada lagunya tentang penjualan orang. Bogale uganu tiang, matele uganu tiang, ate awawargang, alaseng ketonghan. Lagu ini mengajarkan, mengisahkan tentang kekecewaan orang terhadap cinta dan perempuan, solidaritas sosial yang membuat laki-laki Maumere marah. Lalu ia menjual perempuan Maumere di pasar seharga 1 ketong. Kalau sekarang itu harganya 100.000 atau 1 juta. Bagaimana pandangan orang Maumere terhadap perempuan dalam praksis? Orang Maumere masa lalu perempuannya bisa diganti dengan ikan. Setelah itu diganti dengan babi. Dalam perjalanan akibat dari perdagangan rempah, lalu ada Gading dari Maluku membuat kebijakan baru bahwa perempuan Maumere harus dipandang lebih berharga, sehingga dalam perkawinan perempuan Maumere dilibatkan dengan Gading. Ini kebijakan dari Ratu Sika akibat dari pengaruh dari perdagangan rempah di Maluku. Perdagangan rempah di Maluku itu mempengaruhi rakyat Sika atas dua, ya, orang Maumere. Pengaruh rempah ini cinta, perang, dan penguasaan lahan. Cintanya mempengaruhi adat perkawinan mahar belis dengan Gading, meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Sedangkan perangnya menyebabkan perompak Tobelo menguasai Teluk Maumere. Perompak Tobelo dikalahkan orang Maumere di wilayah timur oleh Tararubi, sehingga Tararubi dikenal dengan Tararubi Melat Penatalin. Jadi perlawanan Tararubi terhadap perompak Tobelo salah satunya dengan menelan tali kapal sehingga orang Tobelo lari ke arah barat. Lalu mereka sembunyi di daerah Wuring. Saat mereka sembunyi di daerah Wuring inilah mereka mendapat serangan dari orang Bajo. Orang Bajo kemudian menyerang mereka sampai Tanjung Bunga, sehingga saat pulang orang Balo melihat daerah Parumaan, Pulau Parumaan ini, mereka belum bisa mengucapkan perumahan. Mereka bilang, ini perumahan, bagus untuk perumahan ini, pasir putih kan. Nah, akhirnya dinamakanlah Parumaan, begitu kan, Parumaan. Sehingga akhirnya orang Bajo menempati daerah Parumaan lalu menempati daerah Wuring. Dulu orang Maumere di Teluk Maumere ini dikenal dengan hutan klakat, mangrove. Para bajak laut sembunyi di mangrove. Di arah timur mereka dihabisi Tararubi, orang Maumere keturunan Bajo dari Pemana. Setelah dia diusir ke arah barat, menyembunyi di daerah Klakat, daerah Wuring, diusir oleh orang Bajo, diperangi orang Bajo sehingga diusir ke Tanjung Bunga. Jadi mereka tidak bisa lagi menguasai Maumere. Keadaan ini mempengaruhi perdagangan orang. Jadi orang Maumere mulai dijual. Ketika kapal-kapal sudah berlayar, orang Maumere mulai dijual. Tempat penjualan itu di Gliting, di Regang Bajo, sebelah yang sekarang Namangkewa, yang sekarang sudah jadi ferry, ya. Setelah itu dinamika perkembangan zaman ini akibat dari pengaruh dari kuasa patriarki,
yang menghegemoni perempuan dengan kesadaran gender yang kurang, penyimpangan seksual oleh seorang laki-laki ya menyebabkan perempuan dalam prahara seksual, ya, perempuan dalam prahara seksual. Lalu lahirlah konsep dua goa, perempuan pelacur, kan perempuan tidak baik. Ini jadi malapetaka dalam kebudayaan orang Maumere. Selanjutnya ini berkembang kan lewat pengembangan perkebunan sawit ini, perdagangan orang, lalu dipengaruhi oleh kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja, ya, orang dieksploitasi oleh orang Maumere sendiri dalam pencarian tenaga kerja. Sebenarnya pola-pola ini tidak termasuk dalam penjualan orang. Ada beberapa orang yang memang sebenarnya serius membantu, lalu dituduh menjual orang, dikriminalisasi. Seperti kasus yang sekarang kita hadapi di pengadilan ini adalah kasus kriminalisasi. Sedangkan kasus perempuan yang dijemput oleh Gubernur Jawa Barat adalah kasus penjualan orang, karena di situ nampak sekali bagaimana perempuan dieksploitasi, diikat dengan utang yang begitu besar, kan? Apalagi disampaikan oleh pengacaranya ada kekerasan seksual. Di situ menunjukkan ada amarah, kan? Kasus ini kekerasan seksual terhadap perempuan untuk para pekerja malam LC ini sebenarnya sudah lama terjadi, hanya karena itu dikeluhkan kepada pastor, ya, sehingga agak berat penyampaiannya, kan, karena menyangkut kekerasan seksual. Pastor itu bercerita dan dia tidak dipercaya, malah pelaku kekerasan lebih didengar oleh uskup, ya. Akhirnya lalu pastor dilaporkan miring, jadi almarhum pastor itu melaporkan ke Romo Fikep, lalu menunjukkan dan meminta perempuan itu membuka baju, menunjukkan kepada seorang pastor bahwa ini benar loh, susunya digigit. Tapi itu terabaikan, kan. Akhirnya konflik berkepanjangan terhadap pastor dengan uskup karena pastor lebih kenal awam. Bagaimana cara mengatasi ini lebih jernih? Hukum harus lebih keras. Persoalan kita dalam permasalahan bangsa ini adalah kemerosotan moral, nilai. Peradaban kita jatuh, sudah kurang tidak dipercaya. Perempuan lain sadar akan hal ini hingga memikirkan untuk pindah warga negara, terutama kepada anak-anaknya. Sedangkan yang lain benar-benar terbukti dalam praktek kolonial internal lewat kaki tangan pajak dan bea cukai, kecewa lalu mengundurkan diri. Bagaimana komunis Cina hendak menguasai negara ini dan oligarki menguasai ini menjadi perhara tersendiri dan sangat berbahaya untuk perempuan, sehingga perempuan yang sadar itu cepat mengambil keputusan dan bersiasat untuk menikah dengan warga negara lokal asing sehingga pindah warga negara. Itu tidak bisa disalahkan karena bangsa ini baru berada di dalam tahap subuh kemerdekaan. Dia belum mencapai fajar kemerdekaan. Bangsa ini baru diproklamirkan baru pada tahap perpindahan kekuasaan dari kolonial asing kepada kolonial internal yang dikuasai oleh Soekarno, anak cucunya dan para anteknya, yang kemudian lahirlah Jokowi dan kaki tangan kejahatan mereka.
di bangsa ini sudah begitu hancur. Jadi tidak heran ketika Gubernur Papua menyatakan mereka benar-benar sungguh merdeka. Kan dari 94 triliun mereka cuma minta 9 triliun saja. Sangat sulit kan? Sangat sulit. Jadi dampak dari praktek kolonial internal ini adalah orang pindah negara, ada perlawanan untuk memisahkan menjadi negara sendiri, ada yang ingin merubah negara ini pelan-pelan, dan ada yang ingin revolusi untuk mengubah ini. Dan untuk menyelamatkan perempuan sekarang hanya dengan penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik ada dengan revolusi hukum dan revolusi kepolisian. Karena praktek perdagangan orang ini melibatkan aktor, di mana aktor yang paling bermain sesungguhnya adalah kepolisian. Jadi tindakan revolusi sebenarnya perlu sekali untuk segera menangkap, memenjarakan dan memeriksa para jenderal dan para perwira-perwira bermasalah, lalu diberhentikan. Jadi untuk menyelamatkan perempuan Sika dari penjualan dari 1 seng ketong ha ke depan hanya perlu itu. Revolusi hukum, revolusi kepolisian. Dengan penegakan hukum yang keras di mana mengutamakan keadilan, tidak ada kasus kriminalisasi, kan? Seperti Yakobus Teka alami ini, bagaimana oknum polisi bermain dalam kasus kriminalisasi penjualan orang. Karena tidak ada korban, apalagi istrinya lagi mau ditiduri oknum polisi. Yang mana sampai saat ini oknum polisinya malah barusan ditangkap. Padahal barang bukti bab itu mereka hapuskan. Tidak ada korban, orang Maumere saling bantu kok. Kenapa dikorbankan? Ini masalah kita di Maumere. Saling membantu, jangan sampai dieksploitasi untuk kita dikriminalisasi. Padahal empati kita terhadap sesama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak itu sangat baik. Tapi negara sudah gagal mendidik, sudah gagal membuka lapangan kerja, terutama pemerintah daerah yang tidak tahu malu, hidup dari daerah kaya, dari subsidi orang Kalimantan, Sulawesi dan Papua, tapi bersikap tidak tahu diri dan terus tidak tahu diri ketika orang Maumere hendak mensubsidi, ikut membangun Maumere dengan bekerja di Kalimantan atau Papua. Karena ada miliaran rupiah dari orang perantau terhadap NTT. Iya. Karena di Kalimantan itu ketua Kalimantan Timur, ketua Kalimantan Timur NTT, saya kenal baik, itu dia sudah hitung. Ada miliaran uang. Sehingga dia menuntut ada pembangunan sekretariat untuk masyarakat NTT di Kalimantan Timur dan Bank NTT dibangun di sana. Nah, itu Pak Benito jago ya, sempat kami diskusikan itu. Jadi saya pikir kita lebih mengerti bahwa penjualan orang ini sudah dilakukan di Maumere sejak lama, sejak masa perbudakan. Dia berdinamika dengan penghargaan terhadap perempuan yang begitu rendah. Jadi sesungguhnya kita lebih saling memperhatikan, saling menjaga, jangan sampai orang-orang jahat ini melakukan eksploitasi, mengkriminalisasi orang, lalu hendak melacurkan orang. Kan kasus sekarang orang pelacur di bawah umur, penjualan orang di bawah umur dengan harga 1 juta, pelajar pun pemerintah tidak bisa bersikap tegas, kepolisian tidak bersikap tegas. Dan sebenarnya bupati sekarang ini hendak melancarkan pelacuran terselubung. Kebijakan bupati sekarang kan hendak melancarkan pelacuran terselubung. Padahal hasil survei menunjukkan ada masyarakat Sikat untuk mengamankan perempuan, keluarga, dan generasi anak-anak ini dengan lokalisasi. Lokalisasi ini mengamankan keluarga,
Yang nakal sembunyi-sembunyi juga bebas dari penyakit kelamin. Jadi perlu ada dokter dan pengawasannya lebih terjamin kan. Sebab kita bukan malaikat. Hanya beberapa orang yang malaikat. Iya, karena sebab hanya sedikit yang terpilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Dan kita perlu sadar ini, dan mari kita saling menjaga. Untuk kejahatan ini, kita hanya punya satu kecerdasan. Dari pesan leluhur kita sudah jelas, bisa biha ular. Nah, kita harus bisa menghancurkan kejahatan. Bukan bisa ngaiseang. Itu siasat kaum penjahat, setan kolonial internal untuk mengurangi hukuman terhadap mereka. Kita pada komitmen untuk menghancurkan, menghabisi para setan kolonial internal dengan kecerdasan yang sudah diingatkan dari dulu. Itana bisa biha ular. Panggawan, tabe, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih banyak.